liburan sebentar lagi. Liburan sebentar lagi. Ayo anak-anak, semuanya kita mau mengikuti sekolah ujian liburan. Bengkel Kreasi diciptakan, dirancang, dimampukan. Yeay, semangat, pantengin terus ya. Jangan lupa ajak teman-teman supaya tambah seru, tambah rame, tambah banyak. Yuk, ya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan tolong, sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang kami dengar bersama-sama. Roh Kudus-Mu kiranya tolonglah kami, supaya kami mau dibentuk oleh Tuhan, sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Ayo anak-anak, kalian harus belajar, karena besok kalian akan ujian. Ayo kalian persiapkan diri kalian untuk belajar. Ayo belajar. Nah anak-anak, itu pesan orang tua kepada anak-anaknya supaya mau belajar. Tapi kalau anaknya tidak menurut, pasti ada sebab, ada akibat. Ketika mengikuti ujian tidak akan bisa menjawab soal-soal tersebut. Tapi kakak yakin di sini berbeda ya, semuanya rajin belajar. Nah, anak-anak, seperti pembacaan Alkitab kita hari ini yang diambil dari Yeremia 39 ayat 15 sampai 19. Ayo Alkitabnya dibuka ya, dibuka dan dibaca. Kakak akan menolong membacakan ayat 18. Tetapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang. Nyawamu akan menjadi jarahan bagimu, sebab engkau percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak, Nabi Yeremia sudah berulang kali memperingati Raja Sedekia ini dari Israel Selatan, supaya bangsanya dan Raja Sedekia menuruti jalan yang benar, kembali kepada Allah. Tapi semua nasihat Nabi Yeremia tidak didengarnya. Masa bodoh, mau-maunya sendiri, menurut Sedekia benar, ya lakukan. Itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel Selatan. Ketika Babel menyerbu Israel Selatan, semua itu sudah terlambat. Mereka tidak bisa lari dan bersembunyi. Mereka harus terima pilihan yang mereka mau. Tuhan sudah menyerahkan Zedekia ke tangan musuhnya. Mereka mau bertobat, sudah tidak ada waktu lagi. Seluruh kota itu dihancurkan dan hampir semua penduduknya ditawan ke Babel, kecuali hanya sedikit rakyat yang miskin dan tidak berdaya. Tetapi Raja Zedekia sebagaimanapun mau melarikan diri sudah tidak bisa lagi. Dia ditawan oleh musuhnya, bahkan dia melihat dan menyaksikan sendiri keluarganya dibantai, dan malah kedua mata Zedekia juga dibutakan. Dan dia ditawan di Babel sampai akhir hidupnya. Anak-anak, sungguh mengerikan sekali ya perbuatan dosa yang dilakukan oleh Raja Zedekia ini. Tapi bukan Zedekia dan bangsa Israel Selatan saja yang berdosa. Kamu, saya juga berdosa. Ingat Roma 3 ayat 23. Semua manusia berdosa. Tetapi ketika kamu, saya mau bertobat dan mau terus dipimpin oleh Tuhan, maka kita tidak mau lagi untuk melakukan hal yang tidak benar. Ya, memang susah anak-anak, susah sekali. Tapi kita harus terus meminta kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Dengan cara apa anak-anak? Dengan cara berdoa. Sehingga ketika kita tahu kebenaran itu, kita mau dipimpin oleh Tuhan ya. Kita mau membaca firman-Nya, kita mau merenungkannya, kita mau setia datang kepada Tuhan, kita mau beribadah, kita mau sekolah minggu ya anak-anak. Nah, seperti Nabi Yeremia yang terus bersandar kepada Tuhan, sehingga kehidupannya dipimpin dan mendapatkan pertolongan dari Tuhan ya. Melalui siapa? Ya melalui Nebukadnezar ya, yang dipakai juga oleh Tuhan, dan apalagi melalui Ebed-Melek ini ya. Ebed-Melek adalah orang yang mau melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Ebed-Melek seorang yang berani untuk menolong Nabi Yeremia ya, dan Ebed-Melek pun diluputkan dari pengepungan ya. Nabi Yeremia dan Ebed-Melek ini adalah orang yang menerima kebaikan dari Tuhan ya, yang di ayat 18 tadi yang saya sudah baca. Nah, begitu juga dengan kamu, saya pasti selalu menerima kebaikan Tuhan. Kamu, saya diberikan kesehatan, dilindungi dari berbagai permasalahan di dunia ini. Oleh karena itu, apa tindakan kita kepada Tuhan? Yaitu tidak mau bermain-main dengan dosa. Ya, kita mau menjadi anak-anak yang terus dipimpin oleh Tuhan menurut kehendak Tuhan dalam hidup kita.
Seperti Tuhan kita yang rela datang ke dunia ini meninggalkan kerajaan surga. Dia rela datang menjadi serupa dengan manusia. Datang menjadi seorang bayi di dalam kandang yang hina. Dia rela disiksa bagi kamu dan saya dan semua orang di dunia ini. Bahkan sampai mati di kayu salib untuk semua orang demi menebus dosa kamu, saya, dan semua orang. Itu semua karena kasih-Nya. Nah, anak-anak, maukah kamu yang sudah percaya untuk terus bersandar pada Tuhan, merenungi firman-Nya agar hidup kita bagi Kristus? Mau ya anak-anak? Habatus, hidup aku bagi Kristus. Nah, untuk anak-anak yang belum percaya, yang mau menerima anugerah cinta kasih Tuhan, Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan terus mengingatkan kami untuk kami hidup benar di hadapan Tuhan. Tolong Tuhan berikan kami kemampuan untuk kami melakukan di dalam kehidupan kami sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan dan hidup kami bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.